Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast, kembali lagi bersama saya Zumaratul Hasanah di channel Miftahul Ulum TV. Belajar, mendengar, berkolaborasi. Pada episode kali ini, saya punya tamu spesial, seorang ibu rumah tangga yang juga aktif, berjualan pakaian seperti gamis, jilbab, dan masih banyak lagi. Beliau membuktikan bahwa ibu rumah tangga produktif dan membantu ekonomi keluarga. Beliau membuktikan bahwa menjadi ibu rumah tangga tidak menghalangi untuk tetap produktif dan membantu ekonomi keluarga. Yuk langsung saja kita sapa beliau. Halo, selamat datang Ibu. Selamat datang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik, sehat. Oke, Ibu bisa perkenalkan Bu? Nama saya Ibu Sri Soleha. Alamat ya? Alamat di Flamboyan, Gria Flamboyan 4, Demak. Umur saya 53, anak saya 5. Saya sebagai ibu rumah tangga berserta jualan gamis dan pokoknya busana muslim untuk wanita muslimah. Oke, Ibu anaknya 5. Itu sudah kerja semua atau sekolah Bu? Anak saya yang satu udah nikah, yang nomor 2 bekerja, yang 3 masih kuliah, yang ke-4 di pondok, yang ke-5 terakhir di SMP 1 kelas 3. Oke, Ibu ngomong-ngomong, ini kan Ibu berjualan. Ibu tempat berjualannya di mana Bu ya? Di Genggongan, Jalan Bayangkara Baru. Punya toko sendiri Ibu? Alhamdulillah, toko sendiri. Itu hasil kerja keras Ibu berarti ya Bu? Itu hasil kerja keras waktu aku di Kalimantan. Berarti sempat di Kalimantan? Di Kalimantan 13 tahun. Oke Bu, kita ngobrol nyantai-nyantai aja Bu ya. Tentang kehidupan sehari-hari ya Bu, bisa diceritakan keseharian Ibu sebagai seorang ibu rumah tangga? Ya, kalau ibu rumah tangga ya tugasnya ya satu ya mendidik anak, ya masak, ya nyupot suami, nyiapin bekal untuk suami, ya bikinkan pokoknya ya masak, nyapu, membersihkan rumah, itulah ibu rumah tangga. Apa yang biasanya Ibu lakukan di pagi hari sebelum memulai berjualan? Kalau pagi hari mulai dari pagi habis sholat subuh saya langsung pekerjaan untuk rumah, maksudnya masak, nyiapin bekal untuk suami, nyiapin suami untuk bekerja, ngantar anak sekolah. Ngomong-ngomong, pekerjaannya suami Ibu apa ya Bu? Pekerjaan suami saya itu santai ya. Pekerjaan suami saya itu nge-grab mobil, ya offline ya online. Lah itu anak-anak Ibu nggak ada yang membantu pekerjaan rumah Ibu seperti memasak atau apa itu Bu? Jauh semua, yang tinggal masih satu SMP kelas 3 itu. Ya jauh berarti nggak serumah sama Ibu? Nggak ada yang serumah, semua. Yang satu ada di Semarang, yang 2 ada di Jogja, yang satunya di Semarang. Pokoknya anaknya mencari semua. Kita tinggal waktu masih kecil-kecil ya satu rumah. Kalau sekarang udah besar kan nyari jalannya sendiri-sendiri. Berarti ya masih serumah itu yang kecil ya, SMP ya, itu ya Bu ya? Yang paling kecil. Itu cowok atau cewek? Oh cewek. Kelas berapa Bu? Kelas 3 SMP. SMP 1 negeri. Bagaimana cara Ibu membagi waktu antara mengurus rumah tangga dan berjualan Ibu? Saya harus membagi waktu ya. Saya harus membagi waktu sedemikian rupa, pokoknya mulai dari pagi itu untuk khusus untuk keluarga, untuk maksudnya nyiapin anak, nyiapin suami, terus ngantar anak sekolah, masak, ya itu nanti siangnya untuk berjualan. Berjualan itu bukannya kira-kira jam berapa ya Bu? Kalau aku biasanya selesai pekerjaan rumah, aku baru berangkat jualan. Itu jam berapa Bu kira-kira? Sekitar ya, kalau paling gasik itu kalau hari-hari biasa jam 9. Itu nanti pulang sampai jam 5. Jam 5 itu langsung di rumah itu beres-beres. Namanya ibu rumah tangga mah banyak pekerjaan Mbak. Mulai dari mulainya rumah berantakan, nyiapin nanti untuk suami pulang gitu. Ya suami pulang itu pulang jam berapa ya Bu? Ya nggak tentu, kadang malam, kadang sore, kadang ya begitulah namanya, nggak ada ikatan kerja di kantor apa-apa kan ya.
Kalau masih ada offline-nya ya masih nanti sampai malam. Kalau nggak ada offline, nggak ada online, ya di rumah pulang. Itu kan suaminya ibu kerja Grab mobil ya bu ya? Iya. Nah itu mobil sendiri atau dari kantor itu bu? Alhamdulillah mobil sendiri. Oh mobil sendiri bu. Oke. Apakah ada jadwal khusus yang ibu terapkan agar semua urusan bisa berjalan dengan lancar, seperti berjualan dan mengurus ibu rumah tangga itu bu? Maksudnya? Mengurus jadwal, ada nggak mengurus jadwal? Ada jadwalnya itu kalau mulai dari pagi Iya. untuk jadwal rumah, kalau untuk siang mulai jam 9 untuk jadwal jualan gitu. Sampai pulang gitu bu? Sampai pulang mulai jam 5, pokoknya jam 5 mungkin kalau ada orang mau beli, ada perlu mau beli gamis apa bisa nelpon, nanti aku bukakan. Tapi untuk acara malam waktu suami pulang saya harus di rumah. Itu nganu bu, pulang dari rumah langsung beres-beres, masak juga? Ya kadang ya Atau masak, beli? kadang manasi. Kalau masak itu biasanya sebelum berangkat jam 10 aku udah nyiapin makan untuk makan siang anak yang pulang sekolah sama suami nanti pulang. Kadang suami kan pulang siang makan. Pernah nggak bu merasa pas kayak di toko nggak laku terus gitu loh bu? Ya pernah, namanya jualan itu terus kok ada sepi ada rame. Iya. Apa momen yang paling ibu sukai dalam keseharian sebagai ibu rumah tangga? Momen yang saya sukai di rumah ya. Iya. Saya itu hobi saya itu memasak. Sedangkan suami sama anak-anak itu suka masakan ibu. Jadi Iya. saya hobinya itu masak, nanti masak makan bareng-bareng. Kalau bisa bagi tetangga, itu momen itu yang paling. Kalau aku biasanya di rumah, kalau libur, pas ini hari Minggu kan udah pulang nanti jam 12 pulang. Itu mau masak apa kesukaan anak, kadang anak udah pesen, itu saya masak. Nanti kalau lebih momennya ya sukanya baginya bisa bagi sama tetangga gitu. Kira-kira masakan terfavorit keluarga ibu itu apa ya bu? Favorit, Iya. masakan favorit suami saya itu biasanya kayak gulai kambing. Itu kalau biasanya gulai kambing kan susah, makanya ya adanya ya tulang sapi di apa sama iga gitu. Nah kalau anak ibu itu bu? Kalau anak-anak sukanya mesti ayam chicken, ayam katsu gitu. Berarti ibu selalu siapin gitu bu? Siapin kalau hari Senin saya nyiapin stok untuk di kulkas mbak. Soalnya kan waktunya itu kan jualan sama itu kan waktunya kejar-kejaran kan. Iya. Harus pagi nanti ngantar sekolah anak jam 7, beres-beres, nyuci, terus udah selesai jam 7, terus yang ada di kulkas tapi barang yang udah dimasak untuk siang nanti untuk bapaknya pulang. Nah itu ibu kalau belanja kira-kira kapan? Kan soalnya ibu kan di toko, lah itu belanjanya Hari waktunya? Senin aku belanja mbak pagi, tapi sing ngantar anak sekolah kalau hari Senin memang nggak nyuci, khusus untuk belanja nyiapin barang untuk stok di kulkas. Berarti barang-barang sudah ada di kulkas, kalau masak terus diambil gitu bu. Ini awal mulai usaha bu ya. Apa yang menginspirasi ibu untuk mulai berjualan pakaian muslimah? Saya kan sebagai seorang muslim mbak, ya mungkin kalau seorang muslim itu kan harus nutup aurat. Makanya saya itu sebagai muslim jualnya ya yang wanita muslim ya harus jual baju yang bisa nutup aurat. Saya itu jualan untuk mencari ridhonya Allah. Jadi saya itu harus jualannya pokoknya nggak ada yang jualan saya tangan pendek, nggak ada, kecuali ya daster apa. Jadi gamis gitu bu? Gamis, jilbab gitu. Pokoknya saya itu jualan untuk muslimah, untuk bisa nutup aurat biar saya itu nggak ada dosa. Gitu. Kira-kira jualannya apaan tuh bu? Jual saya tuh khusus baju koko, gamis, pokoknya sebangsa muslimah lah. Nggak ada saya jualan rok pendek, baju pendek, nggak ada. Itu ada langganan ibu nggak bu? Langganan sih banyak, saya jualan udah hampir 4 tahun pulang dari Kalimantan. Nah di Kalimantan itu ke siapa bu? Aku Kalimantan punya toko sendiri. Sekarang ini lagi dikontrak sama Indomar kali. Saya pulang, tak kontrakin Indomar.
aku buka usaha di sini karena umur, ingat faktor usiaku udah 53, mungkin ya mendekati mendekati untuk kembali ke alamnya. Ya. Lah itu Bu, lah di Kalimantan itu sekarang berarti dikontrakin Bu. Bagaimana perasaan Ibu saat pertama kali mencoba berjualan busana muslimah Bu? Kalau Perasaan gitu. orang usaha apapun kalau pertama kali ya itu Mbak, penuh perjuangan, harus kenal sana sini, harus menawarkan barang ke sana sini biar orang itu suka, biar orang membeli, itu kan gitu. Pokoknya ya perjuangannya itu hampir setengah tahun lah, kita harus nyari pelanggan. Namanya orang pertama kan, apalagi aku di Demak itu nggak punya siapa-siapa. Aku mulainya dari aku ke Kalimantan, aku tinggalnya di Wedung, asli orang Wedung. Terus ke Kalimantan 13. Itu sama suami Bu? Iya, ke Kalimantan 13 tahun, langsung aku pulang beli rumah di Demak. Kan di Demak otomatis kan aku nggak punya temen, nggak punya saudara, ya terus nggak punya temen, nggak punya saudara, terus coba untuk jualan baju ya namanya jualan apapun, pokoknya kalau nggak ada temen, nggak ada saudara, nggak punya pelanggan, nggak punya kenalan, itu ya susahnya, risiko, maksudnya banyak rintangannya, banyak perjuangannya, pokoknya itu ya sabar. Ya rintangannya paling besar yang Ibu hadapi membuka usaha itu apa ya Bu? Online. Oh iya. Ibu berarti jualan online juga? Enggak, maksudnya tantanganku itu sekarang ini tuh online, karena online itu lebih murah daripada yang offline. Kalau online kan orang nggak tahu ya barangnya apa yang dibeli. Kalau offline kan tahu nyata. Emang aku jualan itu yang kualitasnya yang bagus Mbak, jadi ya agak mahal gitu. Kira-kira baju yang termahal di toko Ibu apa Bu? Sekarang aku nggak kayak kemarin-kemarin ya. Sekarang itu karena online-nya udah semarak, sekarang orang belanja di offline apa di toko itu sekarang itu jarang. Soalnya di online lebih murah. Nah, tantanganmu terbesar itu ya sedihnya ya online itu. Dimana toko-toko sekarang itu banyak ngeluh karena ya online. Online, iya. Kenapa Ibu nggak mau buka online aja Bu? Faktor usia Mbak. Saya kan sendiri. Iya. Sama bapaknya punya kerjaan sendiri, makanya saya masih bisa ngurus keluarga, saya bisa masih usaha biar sedikit saya punya penghasilan. Itu toko Ibu bukanya setiap hari Bu? Setiap hari, kalau aku pengen libur gitu aja. Jadi sesuka hati ya Bu ya? Hati. Apakah dulu mulai dengan modal besar atau kecil Bu? Ya pertama ya namanya aku jualan pertama dulu hijab dulu dengan modal ya lumayan kecil, lumayan nggak begitu besar lah, namanya jual hijab. Lama-lama kok jual hijab kok nggak ada enak, barangnya lain kok kayaknya nggak ada pembeli ya, terus mulai mencoba gamis, mulai mencoba macam-macam. Dari mana Ibu mendapatkan barang dagangan pertama kali? Aku dari Tanah Abang, dari adik saya kan ada yang di Jakarta, mungkin tak suruh belanjakan di Tanah Abang, mungkin agak murah, namanya aku jualan kan pertama kali, mungkin kalau bisa jualan pertama kali itu nggak untung nggak apa-apa, penting punya pelanggan gitu. Punya adik di Jakarta, makanya tak suruh belanjakan adikku yang di Jakarta, khusus hijab semua itu berapa karung gitu. Oh berarti Ibu kalau kolaan itu sama adik atau enggak, adikku yang belanja nanti dikirim dikirim ke rumah itu Bu? Iya, dikirim itu lewat apa itu, truk itu apa, kargo. Oh lah itu biasanya menghabiskan modal berapa Bu kalau beli kolaan itu loh Bu? Kalau pertama aku kolaan itu satu macam tok itu dulu itu hijab itu hampir 7 juta loh Mbak. Oh, aku namanya duit dari Kalimantan masih banyak, jadi ya semua model kudung tak beli. Tapi nggak tahu, saya kan nggak tahu pernah jualan hijab, nggak pernah gimana, makanya semua model tak beli. Itu hijab yang paling bermerek itu apa Bu di toko Ibu? Sekarang kan macam-macam Mbak, merek sekarang banyak. Ini kalau dikasih itu ya anak-anak sekarang itu ya yang
diminta itu dulu kemarin waktu aku masih pertama jualan ya umama, sekarang itu ya paling ya Paris yang itu apa gitu. Kalau berarti kalau bulan puasa atau mendekati mau lebaran itu ramai banget Bu di toko Ibu? Alhamdulillah lumayan rame. Siapa orang yang mendukung Ibu ketika mulai berjualan Bu? Ya suami selalu support saya. Begini soalnya kan aku hobi masak Mbak ya. Aku pengen jualan itu kuliner, tapi suami nggak dukung. Aku ikut suami itu yang nyupport pertama aku untuk jualan baju muslim, hijab ya suami itu. Lah anak-anak Ibu niku kalau pulang itu 1 tahun sekali atau? Ya kalau kangen sama ibunya ya pulang. Kalau yang mondok di ini ya sering pulang. Mondok di mana Bu? Itu di Jepara, di itu Welahan situ loh. Apa ya namanya ya? Miftahul apa ya? Miftahul Ulum. Oh sama-sama kesini toh Bu, Miftahul Ulum. Ya apa ya? Enggak, kayaknya ada ulumnya apa Miftahul apa ya? Pokoknya khusus hafid. Bilangnya itu siapa ya Pak? Ya ini pengalaman berjualan ya Bu ya. Menurut Ibu apa produk yang paling banyak dicari Bu? Mulai dari remaja atau ibu? Kalau nggak lebaran ya, hari biasa ya. Kalau sekarang yang cari hari biasa ibu-ibu sih, yang sekarang itu harga murah, bisa nyaman dipakai, ya daster itu, daster. Kalau anak segini, kalau anak seremaja-remaja yang dicarinya ya kerudung untuk sekolah, kemeja untuk jalan. Ibu berarti kalau hari Minggu itu jualan di Kremping Bu? Iya. Itu dibantu suami atau Ibu? Enggak, suami saya kerja sendiri. Oh, berarti seminggu itu kerja terus? Iya, nggak pernah ada liburnya. Oh, ya anak-anak bantu nggak Bu kalau nggak ada anak-anak? Yang SMP kan satu itu aja, kalau suruh bantu nggak mau, males. Bagaimana cara Ibu menarik perhatian pelanggan Bu? Ya kita harus sama pelanggan ya harus ramah, sopan, ya beli jualan gamisnya ya harus berkualitas gitu loh Mbak, biar itu pelanggan selalu datang. Ada nggak Bu pembeli yang kayak nggak bayar, sudah milih-milih tapi sudah Ya, gitu loh Bu? banyak Mbak, kadang pembeli itu ada yang nawar harga di bawah belinya. Kadang ada yang jengkel, banyak lah namanya pembeli itu kan raja. Dimanapun dia nganu kan saya tetap sabar, itu namanya kita jualan diuji mungkin sama pembelinya. Nah itu kira-kira responnya Ibu gimana ya Bu? Responku ya sabar aja lah, mungkin bukan rezeki aku. Apakah Ibu lebih sering menjual secara offline, online atau keduanya Bu? Aku selalu jual offline, aku nggak pernah jual online. Kalau offline itu kan nyata barangnya apa, yang dilihat apa, jenisnya banyak apa, kualitasnya gimana, orang kan tahu. Tapi sekarang orang cenderung ke online, jadi aku bingung. Kira-kira toko Ibu dibangun tahun berapa ya Bu? Itu atau kontrakan atau bangun sendiri? Bangun sendiri. Itu renovasi mulai dari rumah yang agak jelek, terus langsung dibongkar bapaknya semua, renov semua. Itu pakai tukang? Mulanya itu satu rumah, terus dibikin 3 itu mulai dari barbershop, terus tengah kemarin itu pempas, terus punya aku. Itu berarti sudah lama sekali Bu ya? Ya 4 tahunan itu ya, mungkin berapa ya? 2021. Kira-kira sehari yang ada di toko Ibu berapa orang Bu ya yang beli? Ya kadang-kadang ya ada 3 orang, ada 5 orang, kadang nggak sengaja, cuman ngeliat-ngeliat aja, ya begitulah namanya jualan. Ada sehari nggak ada orang Bu? Ya pernah kalau hujan. Kalau hujan, tapi benar tapi ya ada kita 1 orang ada gitu 1, 2 mau apa namanya. Aku sekarang itu kan jualan baju, jualan gamis kan nggak kebutuhan pokok toh Mbak.
Bagaimana tanggapan pelanggan tentang kualitas pakaian yang ibu jual? Watuk nih. Kalau menurut pelanggan yang datang ke toko itu biasanya kualitasku dibilang bagus, maksudnya jual barang yang enggak asal-asalan gitu. Berarti itu toko ibu sudah banyak yang kenal ibu ya? Banyak, lumayan, pelanggan aku cukup banyak juga. Tapi semakin tahun semakin online. Dulu banyak orang yang online nggak bisa, sekarang itu mulai dari kecil sampai tua sekarang itu udah bisa online semua. Makanya orang jual baju itu masa depannya kayaknya gimana ya? Aku nggak bisa menjelaskan takutnya. Apakah ibu pernah mendapatkan pelanggan yang rewel? Pernah, udah tak katakan tadi, banyak. Kadang ada yang udah dikasihkan, ada yang nawar di bawah harga belinya, kadang ada yang udah dikasihkan itu, kadang kita nggak untung, kadang nggak jadi. Ya namanya orang beli itu raja ya, sesuka maunya dia. Kita nggak bisa maksakan. Kalau aku maksakan marah-marah nanti nggak ada orang beli tempatku. Itu toko ibu namanya apa ya bu kira-kira? Itu dulu kan mulai kan hijab, namanya Hijab Anissa. Itu anak saya yang hafid itu. Oh yang hafid itu bu. Lalu kok terinspirasi dari anak yang itu bu? Ya katanya ya daripada aku ngambil nama orang mending ngambil anakku sendiri. Anissa berarti anaknya bu ya? Iya. Maulidah Hoirinisa. Itu Tafid berapa umurnya bu? Itu umurnya berapa ya? Lahiran 2012 itu berapa mbak? Dia itu udah lulus SMA kok. Oh udah lulus SMA. Kakaknya dari SMP ini. SMP Miftahul Ulum. Kakaknya dari adiknya yang SMP ini, kakaknya itu dari ini. Gitu. Oke bu. Tantangan dan dukungan ya bu. Apa tantangan terbesar yang pernah ibu hadapi dalam berjualan? Tantangan terberat saya ya online ini mbak. Online itu sekarang itu mematikan yang offline semua. Tantangan terberat saya itu begitu. Bagaimana perasaan ibu ketika dagangan sepi? Ya mau gimana ya, namanya jualan kan ada sepi ada ramai. Sedih ya iya, tapi itu kan udah rezeki kan udah ada yang ngatur. Kalau berarti ada pembeli ya berarti rezekiku, berarti kalau sepi nggak ada yang beli ya bukan rezeki aku. Pernah nggak bu habis pulang dari toko itu badannya capek gitu loh bu, kewalahan ngurus toko gitu? Kalau aku sih nggak pernah ada capek sih mbak, namanya aku kerjanya, makanya aku ngambil jualan baju itu ngambil yang kerja yang bisa ngurus rumah tangga, sama aku bisa yang menghasilkan duit sedikit, biar sedikit tapi aku ya banggalah aku bisa. Biar aku bisa ngurus rumah tangga, aku bisa nyari duit sedikit biar untuk diriku sendiri, untuk beli apa sendiri kan nggak harus minta bapaknya. Itu pas ibu bangun toko itu ada yang julitin ibu nggak? Ya namanya orang itu ada yang suka, ada yang nggak suka, ya begitu itulah kehidupan. Ada yang suka ya nyupot, ada yang nggak suka ya ada aja lah. Bagaimana cara ibu mengatasinya ya bu? Ya namanya gimana ya mbak, kalau kita benci sama orang yang julid sama kita ya kita nanti hasilnya bermusuhan. Ya kita baikin aja orang yang nggak suka sama aku. Bagaimana perasaan ibu ketika dagangan dengan ramai bu? Perasaan ibu kalau ya dagangannya ramai? Sekali, berarti aku dapat untung banyak, aku dapat penghasilan banyak itu. Pernah nggak bu pulang sampai larut malam gitu bu? Pernah kalau lebaran, kalau puasa. Jadi ramai sampai itu itu sampai jam 12 malam itu pulang ya pulang sendiri. Sampai berarti montoran sampai tekan rumah gitu bu? Iya. Itu sampai rumah nanti jam 3 harus bangun, harus nyiapin sahur. Itu kalau puasa itu ya capeknya puasa itu. Ya kalau puasa berarti tetap jam 8 bu bukanya ya kayak habis biasanya. Terawih. Habis kalau terawih? Enggak, maksudnya kalau pagi jam 9, kalau jam 5 mau maghrib aku pulang kan masak untuk buka.
terus habis tarawih aku berangkat lagi, nanti pulangnya kalau ramai ya sampai jam 12, kalau biasa ya sampai jam 10, udah jam 10 malam. Itu capek sekali nggak Bu? Ya kalau itu kadang itu nyari barangnya yang susah Mbak, soalnya kalau lebaran kan banyak orang butuh baju, nyari barangnya susah, makanya kadang itu 2 hari 3 hari untuk belanja lagi, nyari model untuk yang habis gitu ya. Senangnya ya pas kalau lebaran itu. Ya pernah nggak Bu, pas saya mulai usaha itu ada perasaan laku nggak ya, kayak itu loh Bu, laku nggak ya, kayak nggak bisa sampai terus ngono loh Bu? Aku selalu berserah, semua rezeki yang ngatur, yang di atas. Mungkin kalau hari ini pokoknya saya tuh ya ada perasaan gitu, tapi saya semangat, mungkin ini rezekiku, kalau enggak ini ya besok rezekiku, gitu aja. Siapa yang paling banyak membantu Ibu dalam menjalankan usaha ini? Anak saya yang laki, yang udah nikah itu. Anak keberapa itu? Itu anak pertama. Sama suamiku yang sering ngantar aku kadang belanja. Kalau aku belanja itu kan kalau nggak pakai mobil sendiri kan repot Mbak. Kecuali aku belanja sedikit, suamiku lagi di luar kota, aku belanja sendiri. Suaminya Ibu di luar kota itu bekerja Bu? Ya itu, bahkan kan offline-nya jauh-jauh Mbak. Sampai Kalau tekan luar online-nya, kota gitu Bu? Iya, kadang ke Jogja, kadang ke Tayu, kadang ke Bogor, nggak tentu. Ya anak Ibu itu berarti sudah beristri, sudah punya anak juga Bu? Belum dikasih anak. Sejauh mana dukungan suami dan anak-anak terhadap usaha Ibu? Ya gimana ya, pokoknya itu suami saya selalu nyupport, dukung saya. Kalau saya suka pekerjaan itu berarti suami saya selalu nyupport. Anak saya selalu nyupport, itu jualan aja untuk kesibukan itu sendiri. Kalau di rumah terus kayak kebosan gitu Mbak ya? Itu bikin penuh, jenuh, penat. Makanya kalau suami saya selalu nyupport, kalau kamu senang jalanin, kalau kamu nggak senang ya udah, pokoknya itu kamu ada kesibukan, kamu senang, udah, itu suami. Buat mengisi waktu luang gitu Bu ya? Kira-kira suami kalau libur itu pas hari apa ya Bu? Ya nggak tentu, kalau dia jadwalnya udah nutup poin, udah dia libur, biar 3 hari di rumah, pokoknya dia liburnya itu akhir-akhir bulan. Akhir bulan gitu Bu? Akhir bulan kadang itu ya jalan, kadang di rumah terus gitu. Berarti kalau libur di waktu kayak jalan-jalan gitu Bu, nggak di rumah gitu? Kemarin dia tapi jalan-jalan ke Jogja, Jawa Timur. Sama anak yang terakhir sama suami Ibu? Iya, sama anak yang di pondokan dia. Di pondok. Menurut Ibu, seberapa penting peran keluarga dalam mendukung usaha seorang ibu rumah tangga? Ya penting banget, karena support suami aku bisa semangat untuk jualan, untuk pokoknya suami saya selalu support. Kalau kamu suka, ya makanya kalau suami nggak dukung ya saya nggak bisa sampai berdiri begini Mbak. Saya itu pernah ya, namanya putus asa ya, kalah sama online. Kadang itu nggak untung aja jualan tak kasihkan. Ya makanya suami saya selalu, kalau kamu suka jalanin, kalau nggak kamu suka ya udah terserah kamu. Berarti semua support suami Bu ya? Iya, suami saya itu selalu, pokoknya kamu seneng jalanin, kalau kamu nggak suka ya mau apa lagi. Tapi kalau suami saya kerja pakai buka warung makan apa-apa nggak suka. Motivasi kebahagiaan ya Bu, apa yang membuat Ibu tetap semangat berjualan meski banyak kesibukan di rumah? Saya semangatnya untuk jualan, satu untuk kesibukan sendiri Mbak, untuk kesibukan aku, biar aku ada kesibukan. Terus keduanya aku bisa nyari duit sedikit, biar sedikit gitu, dengan hasil jeripaya sendiri. Walaupun saya sebagai ibu rumah tangga, tapi saya masih bisa punya duit sendiri untuk penghasilan sendiri. Bagian apa yang paling membahagiakan dari berjualan pakaian muslimah itu Bu? Membahagiakan ya, saya bisa gini loh Mbak, bisa kadang dapat untung banyak, saya bahagia. Kadang itu aku bisa membagi sama orang yang kayaknya stok lama gitu, aku bisa membagikan
ke orang-orang yang Masya Allah. maksudnya itu saya bahagia. Bisa ngasih orang itu bahagia. Apa pengalaman paling berkesan selama ibu berjualan pakaian muslimah itu, Bu? Saya nambah temen, nambah persaudaraan sama orang, bisa banyak temennya lah. Terus ya banyak orang menambah persaudaraan sama aku, jadi saudaraku banyak, temanku banyak gitu. Bagaimana perasaan ibu ketika pembeli kembali lagi untuk belanja? Ya senang sekali, berarti dia itu suka Suka ibu. layananku, suka produkku, suka kualitas barangku gitu aja. Apakah ibu merasa usaha ini juga membantu meningkatkan kepercayaan diri ibu? Ya, saya percaya diri karena sebagai wanita, sebagai ibu rumah tangga, aku bisa nyari duit sendiri biarpun sedikit gitu. Maksudnya kayak seakan-akan saya itu ada percaya diri kalau saya itu sebagai ibu rumah tangga masih bisa nyari duit gitu. Harapan dan pesan, apa harapan ibu untuk usaha pakaian ini ke depannya, Bu? Ya gimana ya, kalau kalau untuk kedepannya moga-moga saya mendapat pelanggan yang banyak. Amin. Terus saya bisa menjaga kualitas baju saya biar orang itu senang ke tempatku, biar aku selalu melayani orang dengan baik, semoga orang itu selalu datang ke tempat. Apakah ada cita-cita untuk membuka toko fisik atau brand sendiri? Enggak ada. Oh, tidak ada, Bu. Menurut ibu, apa kunci utama agar usaha bisa berjalan dengan lancar? Berdoa, tawakal, ya berusaha, Pak, Semangat berjuang gitu, Bu, untuk ya? semangat untuk Keluarga ya? iya. Apa pesan ibu untuk ibu-ibu lain yang ingin memulai usaha kecil-kecilan? Ibu-ibu untuk yang mau mulai usaha selalu semangat untuk mencari usaha dan berusaha dan berjuang untuk berusaha biar jadi ibu rumah tangga sekaligus untuk bisa nyari duit sendiri. Oke, Ibu, ini pertanyaan yang terakhir ya, Bu ya. Kalau disimpulkan, apa makna menjadi ibu rumah tangga sekaligus pedagang bagi ibu? Saya sebagai ibu rumah tangga, saya akan melahirkan pelayanan terbaik untuk anak, mendidik anak yang baik, untuk melayani suami saya dengan baik. Semoga saya jadi ibu rumah tangga yang benar-benar istiqomah, yang selalu bisa mendidik anak dengan baik, menyupport suami saya. Itu untuk pelanggan, semoga saya bisa memberi pelayanan yang terbaik untuk pelanggan. Saya bisa menjaga kualitas baju saya biar pelanggan itu masih mau ke tempat toko. Masya Allah, luar biasa sekali ya kisah ibu hari ini. Dari obrolan kita, saya belajar bahwa ibu rumah tangga itu punya kekuatan luar biasa. Dengan manajemen waktu, ibu-ibu bisa tetap produktif tanpa melupakan tugas utama di rumah. Saya Zumaratul Hasanah dan Ibu Sri Soleha pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.